Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu saya sendiri, Rian Noval HSMkom, semester 2, program studi informatika, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Sebelumnya, bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa? Sudah 2 minggu ya, atau mau 3 minggu? Ini kita sudah belajar jarak jauh atau via online. Semoga tetap semangat dan selalu mematuhi peraturan pemerintah yaitu social distancing. Jadi jangan kemana-mana dulu, mohon bersabar. Semoga segera berakhirlah virus corona ini. Apalagi kita mau menyambut bulan Ramadan ya. Semoga bulan Ramadan ya Allah virusnya segera hilang. Amin. Oke, langsung saja di materi selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang membuat dua kelas di Java, namun bisa dihubungkan. Dihubungkannya seperti apa nanti ada di NetBeans-nya sudah saya buat. Namun perlu kalian ingat, syarat tugas utama kalian pun harus menggunakan minimal dua kelas. Jadi jangan cuma satu kelas. Oke ya. Langsung saja ke NetBeans dan ke script yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya punya dua kelas, sengaja saya kasih nama kelas 2 dan kelas 1. Kelas 1 digunakan sebagai main class, kelas 2 digunakan sebagai wadah metode untuk dipanggil di kelas utama. Nah, sebenarnya menentukan kelas utama itu kalau ada statement ini ya. Setahu saya, kalau ada statement public static void main gitu artinya itu merupakan main kelasnya. Seperti itu. Nah, untuk itu kalian juga coba dulu ya di kelas 2 dan di kelas 1. Kemudian yang perlu saya terangkan di sini kita mulai dari kelas 2 dulu, artinya second kelasnya atau kelas pendukungnya. Di kelas pendukung kita tetap membutuhkan library, scanner, maka daripada itu kita import terlebih dahulu. Kemudian kita beri nama public kelasnya kelas 2 dan seperti biasa kita deklarasikan variabel. Di sini saya menggunakan double. Jadi nggak bosen ya pakai integer mulu. Sebenarnya pakai integer masih bisa, tapi sekarang saya mau pakai double. Perbedaannya cuma dari sisi output dan dari sisi pemrosesan. Kalau pemrosesnya itu dikali sama bilangan desimal, artinya dikali 0, sekian sekian sekian, itu sebaiknya pakai double. Tapi kalau misalkan tidak dikali dengan bilangan desimal, itu pakai integer saja, seperti itu. Tapi di sini nanti hasilnya pun berbeda atau outputnya. Yang misalnya integer itu 10.000 di double itu bisa jadi 10.000, nol. Seperti itu ya. Kemudian scanner. Nah, scanner input di sini, mohon maaf sebelumnya di materi minggu lalu scanner saya sebut sebagai objek. Namun sebenarnya scanner ini merupakan sebuah fungsi. Namun fungsi itu tetap setara dengan objek. Artinya kalau misalkan dihierarkikan, yang paling tinggi adalah kelas, di bawahnya ada objek, di bawahnya ada metode. Nah, namun apabila kita membuat itu berdasarkan library bawaan Java-nya, itu disebutnya fungsi. Dan fungsi itu setara dengan objek. Nah, makanya formatnya hampir sama dengan objek ya, scanner input bla 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 gitu. Sebenarnya ini fungsi, fungsi input. Kemudian di sini selanjutnya saya membuat dua buah metode. Metode yang pertama yaitu diskon, metode kedua yaitu pengandaian. Di sini sekaligus kita belajar bagaimana aritmatika perhitungan diskon dan penggunaan if else
ya. Jadi fitur-fitur yang sudah kita pelajari, saya sarankan kalian bisa diterapkan dalam tugas utama dan paham cara kerjanya, oke? Jadi nggak cuma sekedar ngerjain tapi bingung, bingung sendiri skrip yang dibuatnya, kan nggak lucu. Nah, eh, di sini kemudian di metode diskon, kemudian saya sudah beri nilai ya, beri nilai dulu, tapi fungsinya cuma sebagai sistem outprint, cuma tampilan aja. Bahwasanya total belanjaan Anda jadi langsung aja karena transaksinya sederhana di sini udah ada tertera totalnya 10.000. Kemudian diskon yang didapat itu berapa? Nah, di sini boleh diinputkan sendiri oleh kalian. Misalnya 5%, jadi nulisnya cuma 5 doang, 10%, 10, 20, dan berapapun. Nanti persentase itu dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Jadi di sini ada variabel C sama dengan B. B itu diskonnya. Jadi kalau misalkan 10%, artinya aritmatikanya kan 10 per 100 dikali 10.000. 10.000 itu apa, Pak? 10.000 itu harga total belanjanya. Kan di sini sudah saya deklarasikan 10.000 gitu. Kemudian nanti Anda akan mendapatkan diskonnya. Jadi perhitungan diskonnya tinggal ditampilkan saja dengan variabel C, maka nanti diperoleh hasilnya. Contohnya, di sini misalkan 10.000. Nanti otomatis input diskon ini itu terserah kalian ya. Inputannya misalkan 10%. Nah, 10 per 100 dikali 10.000, maka hasilnya adalah 1.000. Jadi pasti diskonnya dapat 1.000. Tapi beda lagi kalau misalnya nilai atau total belanjaan setelah diskon. Jadi perlu diperhatikan, ada total belanja, ada diskon yang diperoleh, ada total belanja setelah diskon. Itu dipahami dan coba diimplementasikan di tugas utama kalian. Selanjutnya, di void pengandaian, di sini total belanjaannya mohon diinputkan karena ini sebagai output atau sebagai input, yang input tersebut akan dijadikan acuan fungsi if else-nya agar apabila memenuhi syarat if tersebut, outputnya adalah Anda mendapatkan diskon 20%. Hanya sebatas itu saja di latihan kita. Kemudian di else, selain itu, artinya kalau misalkan total belanjaannya nggak sampai 10.000, nanti munculnya mohon maaf, Anda tidak mendapatkan diskon. Hanya sebatas itu saja ya di latihan kita hari ini. Kemudian di kelas utamanya, bagaimana kelas tersebut dapat terhubung? Sebenarnya di kelas utama kita hanya membuat sebuah objek dari kelas second class atau kelas pendukungnya. Di sini main kelasnya seperti biasa, kemudian diawali dengan public static void main, menandakan bahwasanya itu adalah main kelasnya. Kemudian scanner, fungsi scannernya saya gunakan coba, dan di sini saya buat sebuah objek. Objeknya di sini mengacu kepada kelas 2. Kelas 2 itu kelas second class-nya ya, atau kelas pendukung tadi. Nah, jadi objek di sini dapat dipanggil berdasarkan metode yang digunakan atau dibuat di second class tadi. Di sini ada seperti biasa masukkan pilihan, nanti kita gunakan integer untuk pilihannya. Pilih satu, case satu, kita cuma tinggal manggil sesuai dengan objek di atasnya yang sudah kita buat, mengacu kepada kelas pendukung atau kelas 2, dan di sini nama metodenya kita tinggal panggil yaitu diskon. Di sini juga sama, objek yang dipanggil adalah pengandaian. Selain itu, maka akan muncul output mohon maaf salah input. Dan di sini sengaja saya buat case 1 dan case 3. Jadi nggak mesti dibuat satu dua aja ya, 1 3 pun bisa. Karena nanti ketika inputannya selain dari case-nya, maka akan muncul default. Nah, kita coba running dulu. Klik kanan, kemudian di run file.
Kelas 2 F main method. Oh salah, di kelas 1 ya. Ini kelas 2. Salah-salah. Di kelas 1 ya. Jadi kalau di kelas 2, wah ini untung diingatkan ini. Walaupun sebenarnya lupa ya. Di kelas 2 ini memang tadi saya sudah berikan penjelasan bahwasanya main class itu ditandai oleh public static void main bla 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 bla. Kalau ada itu artinya main class. Makanya di klik kanan run file ya kelas 2 nggak ada. Karena di kelas 2 kita tidak buat ya, tidak ada public static void main ya. Kita runningnya di kelas 1. Mohon maaf ya guys. Run file. Nah, di run file langsung masukkan pilihan Anda. Kita coba pilih satu. Walaupun di sini nggak ada fungsi ataupun nggak ada keterangan eh, menu diskon itu seperti apa, di enter pasti akan muncul. Nah, total belanjaan seperti yang sudah kita buat di kelas 2 atau kelas pendukung. Diskonnya ini terserah Anda. Misalnya kita coba inputkan 50, enter, maka akan mendapatkan diskon 5.000. Bener kan? 50% dari 10.000 itu 5.000. Nah, itu fungsi diskon yang pertama. Kemudian ketika kita run kembali, sini aja ya, run file untuk pilihan yang ketiga. Tiga itu misalnya gini, total belanjaannya saya inputkan lagi 10.000. Kemudian di sini mohon maaf Anda tidak mendapatkan diskon. Kenapa? Karena diskon didapatkan hanya dengan berbelanja lebih dari 10.000. Artinya kita run kembali, apabila kita menginputkannya 10.001 gitu ya, maka Anda mendapatkan diskon 20%. Gitu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan berkaitan sama tugasnya. Nah, tugas di sini sudah saya ketik, tapi nanti bisa kalian lihat ya di fitur assignment di kuliah online.fti /unsera.id. Di sini tugas yang ketiga bisa dibaca ya. Tapi yang perlu saya tunjukkan di sini adalah prosedur transaksinya. Nah, prosedur transaksinya akan saya lihatkan ya. Jadi, kalian harus buat dua kelas, di mana dua kelas itu, nih, saya sudah buat sebenarnya di sini, kelas 1 sama kelas 2, tapi fungsinya sekarang berbeda, di mana kalian membuat switch cache ya atau tidak, karena di sini kalian member atau bukan. Nah, sekaligus saya ingin menjelaskan tentang switch case. Kalau kalian mau pakai string itu bisa. Jadi kalau misalkan di switch-nya itu nanti pilihnya itu gunakan string. Nanti case di sini pakai kutip dua, ketik ya gitu. Misalnya pengen pakai string. Namun ketika saya coba diterapkan di NetBeans 6.5 ini tidak compatible. Kayaknya harus upgrade ke 8 titik sekian itu bisa. Tadi saya sudah sebenarnya sebelumnya saya sudah searching dulu kenapa kok nggak bisa gitu. Ketika di Stack Overflow itu ada informasi bahwasanya ya versi NetBeans-nya gitu. Jadi harus di-upgrade kalau pengen pakai switchcase yang string. Oke ya. Ini apakah Anda member? Misalkan saya input satu, maka akan muncul langsung di sini harga hand sanitizer karena lagi trending topik nih hand sanitizer nih 30.000, jumlah yang dibeli berapa, misalnya saya beli 4 gitu ya, maka saya akan mendapatkan diskon di sini 12.000. 12.000 itu dapat dari mana? 10% dari total belanja. 4 kali 30.000, 120.000, diskonnya adalah 12.000. Maka total belanjaannya yaitu 120.000 dikurangin 12.000. Maka hasilnya adalah 108.000. Itu kalau member dan beli 4 ya. Tapi kalau misalnya
bukan member, kalian pilih dua. Saya bukan member nih. Nah, di sini cuma mau beli berapa? Beli 4 dan ada keterangan Anda tidak mendapatkan diskon dan total belanjanya adalah 120.000. Jadi nggak ada potongan sama sekali ya. Gitu aja deh yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.